Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Pras di VIP vlognya Iwan Pras. Dan kali ini saya hadirkan salah seorang sahabat yang lama tidak pernah mengadakan dialog. Padahal dulu kita sering di radio sana dulu ya, di radio FM, radio GDS FM dulu. Dalam demo dialog dulu sudah dapat respon bagus. Waktu itu media masih terbatas. Saya juga kangen nih, lama nggak pernah ketemu Mas Wahyudin Nur nih. Nah ini kenalin sahabat saya Mas Wahyudin Nur SPMP. Waduh, gelarnya panjang tapi MP-nya beneran nggak beli ya. Berjuang benar-benar 2 tahun nih menjadi Data 2. Sekarang ngejar gelar doktoral. Karena yang gelar doktoral nggak usah dikejar-kejar, yang dikejar cukup biskota aja sebenarnya. Oke, Mas Wahyudin Nur, silakan dipersilakan. Silakan diperkenalkan. Oh ya, rekan-rekan yang ada di podcastnya Mas Iwan gitu ya. Saya istilahnya merasa terhormat sekali bisa gabung di podcastnya beliau kan. Ya mudah-mudahan hormat dulu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita juga kawan-kawan yang di dunia lain ya, mungkin nanti bisa juga nanti kan kunjungi podcast saya juga, mungkin nanti dibikinkan oleh Mas Iwan kan. Sip. Mungkin gitu. Sip. Oke, nah sekarang saya udah nggak sabar ingin melakukan beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kita lebih ke ini aja lah, ngobrol-ngobrol aja lah. Ada beberapa hal yang menggelitik saya dan beberapa teman, beberapa masyarakat mungkin. Ini tapi kita yang ini aja dulu deh, ngobrol soal profilnya Mas Wahyudin Nur ini di Ampah ini ya, di Kabupaten Barito Timur ini teman-teman. Ini namanya daerah pilihan 3 ya, dulu 1 ya. Ini banyak sekali legislator yang muda, berkemampuan bagus, dan mereka cukup kritis. Disebut Mas Wahyudin Nur dari PKB nih, Mas Aranto Muller dari PKPI, Mas Raran dari Partai Demokrat, terus ya ada banyak ya, Mas Sulistyo dari Golkar. Dari satu dapil aja udah ada 4 orang nih saya sebut nih. Belum lagi ada ketinggalan lagi dari teman-teman yang lain kan. Artinya ini contoh aja nih dengan itu. Nah, luar biasa. Dan sekarang saya ingin satu persatu dulu saya eksekusi. Wah, lu atau kejam bahasanya eksekusi. Ini Mas Wahyudin ini dari dulu dikenal kritis nih. Pokoknya ada persoalan apapun yang kurang serk, wah, bersuara. Kadang-kadang juga efeknya nggak enak juga, kita juga sering dihujat orang ya. Tapi kayaknya Mas Wahyudin sudah mengambil resiko untuk itu. Boleh dong ceritain latar belakangnya menjadi seorang aktivis? Tadi saya ada sedikit ya bicara di luar tadi kan kita kan bahwa saya ini memang dibesarkan dari dunia organisasi. Ya. Organisasi kan waktu itu saya juga di SMA itu aktif di OSIS. Dan kuliah juga saya juga dulu bekas aktif di ketua himpunan pemuda pelajar mahasiswa kuliah. Bukan ini ya? Di ketua yang pemuda pelajar untuk daerah ya. Nah kalau organisasi saya punya organisasi luarnya juga saya aktif di beberapa organisasi gitu kan, kayak FKMCEP kan, juga pernah di IRN Kalteng kan, pernah juga di organisasi lain kan yang juga yang saya aktif di luar organisasi resmi gitu ya, resmi dan artikel pemerintah itu kan, saya aktif juga kan. Nah saat ini juga waktu saya setelah kuliah kan saya juga aktif di ketua dagang pasar Ampah itu kan, di situ juga aktifnya gitu kan. Dan saya faktor banyaknya di organisasi itu kan, mungkin itulah yang melahirkan sifat yang dianggap masyarakat kritis gitu kan. Karena ya ketika ada sesuatu persoalan saya tuh kadang-kadang terlalu bereaksi gitu ya, mungkin itu yang dianggap kritis itu Mas. Tapi saya pun melihat persoalannya juga. Ketika itu persoalannya memang tidak pas dan itu memang perlu diperjuangkan, ya kita perjuangkan. Iya, artinya layak untuk dikritik ya, karena naluri ya kan. Dia ketika ini masa kita diam aja, kadang-kadang gini loh,
kalau nggak salah ya, saya pernah menemukan ketika kamu melihat sebuah kebenaran harus disuarakan, tapi kamu hanya berdiam, berarti kamu sama saja membunuh kebenaran tersebut. Kalau tidak salah seperti itu kan. Nah, luar biasa Mas Wahidin sudah sering melakukan ini. Terus kemudian, nah ini kenapa saya angkat beliau ke podcast kali ini. Saya ingin memberikan contoh pada teman-teman muda yang punya mimpi-mimpi ya, apapun mimpi kalian. Beliau ini contoh orang yang tidak sekali langsung sukses. Dia contoh orang yang kenyang dengan kegagalan. Berapa kali nyolong, nggak pernah berhasil. Padahal artinya amunisi ya ada, ya duit ada kan. Terus kemudian berbekal masa ada juga. Tapi itu masih belum mengejutkan. Tapi itulah orang yang struggle-nya kuat. 1, 2, 3 kegagalan tidak membuat dia patah semangat, dan akhirnya sekarang berhasil jadi legislator ya Mas ya, di kursi dewan. Boleh cerita tuh Mas, asal-asalnya tuh. Apa memang dahulu memang sudah bercita-cita jadi politisi? Kalau saya ini kan kalau jadi politisi itu tidak ada cita-citanya Mas Iwan. Iya lah. Ya karena ya mungkin karena asiknya di dunia organisasi itu yang menggiring saya terjun ke politik itu. Ya karena ya tadi karena kan ikatan emosional antara politik dengan organisasi itu kan sangat beriringan. Ya. Itulah yang kira-kira media untuk menyalurkan apa yang ada di isi kepala saya ini kan. Daripada saya cuma di pinggiran saya menyuarakan itu, kan mendingan saya masuk dalam sebuah organisasi yang memang terorganisasi dan resmi, yang didirikan oleh memang resmi kan, yang dilindungi oleh negara kan. Gitu. Nah, jadi oleh karena naluri ya, mungkin karena itu tadilah saya harus memutuskan, bukan karena memutuskan untuk bergabung di politik. Meminjam bahasanya Mas Ramadan ini, sejumput kekuasaan lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Ya kan, artinya bagaimanapun juga kita berteriak-teriak, kalau tidak di jalur yang tepat ya tidak akan dengar suara kita kan. Tuh, artinya politik itu sebagai pilihan untuk bersuara gitu. Tapi ya memang kadang-kadang ada sih yang takut dengan politik, alergi segala macam, itu masing-masing orang, tergantung kita perspektifnya kemana Mas ya. Oke, sekarang Mas Wahidin yang ingin kita tanyakan nih, sekarang Mas Wahidin ini kan di DPRD sebagai seorang ketua komisi ya, dari fraksi yang baru dibentuk, dan beliau ini ketua komisi yang hanya mempunyai 1 kursi, dan itu luar biasa loh. Bisa di tangan tuh, antik kayak gitu tuh. Biasanya kan yang itu kan 2, 3 kursi baru dapat ketua komisi. Iya, benar lah Mas. Kan sebenarnya sangat jarang sekali sebenarnya yang 1 kursi itu kan bisa menjadi ketua komisi kan, karena itu ada gabungan beberapa fraksi dan partai politik gitu kan. Ya saya terima kasih ya atas kepercayaan rekan-rekan. Kepercayaan rekan-rekan, tanpa kepercayaan rekan-rekan nggak mungkin kan saya itu duduk di ketua komisi kan. Dan memang ketua komisi itu sekarang nggak ada lebihnya juga sih dibandingkan yang dulu kan. Memang kalau dulu kan dapat mobil apa segala kan. Komisinya banyak. Ya. Nah kalau sekarang kan ya memang mungkin lebih kepada saya karena saya dapat komisi itu lebih karena kepercayaan rekan-rekan gitu kan. Melihat selama ini juga mungkin mereka percaya dengan loyalitas kita itu lah mungkin. Oleh karena itu ya ada kemudahan kemarin untuk menjadi ketua komisi itu kan. Itu Mas mungkin. Ya, pantesan sih kalau lewat ke sana nggak pernah dikasih komisi sama dia. Komisinya miskin sekarang. Oke. Mas Wahidin, kan gini ya, ada banyak orang beranggapan bahwa seorang legislator, seorang anggota dewan, kalau punya kekritisan lebih itu berarti menentang eksekutif. Ya, politik yang sekarang terjadi kan agak kurang sehat ya, kayak gini nih atmosfernya. Jadi ada yang beranggapan seperti itu tuh. Nah, kalau sering mengkritik berarti nggak suka dong sama pemimpinnya. Kalau banyak ngomong berarti wah gini serba apa ya, penilaiannya serba skeptis gitu ya. Kalau Mas Wahidin sendiri bisa menjelaskan nggak soal itu? Jadi begini, kalau yang namanya DPR itu kan dibayar karena dia ngomong. Iya benar. Ya. Ada istilah ini ya. Iya. Sedikit bicara sedikit kerja ada. Ya.
sedikit bicara banyak kerja tuh kayak kita nih, Yeah. ya kan? Oke kan? Banyak ngomongnya itu berarti banyak kerja banyak bicara nih. Ya. Jadi kan saya kan mengatakan ya karena kami dibayar ya untuk ngomong kan. Nyangkut sedikit ya syukur, nggak nyangkut juga nggak apa-apa, apalagi memang benar-benar nyangkut kan seperti itu kan. Nyangkut dalam arti kata memperjuangkan. Karena fungsi dari DPR itu kan lebih dominannya kan, walaupun ada 3 itu kan, penganggaran kan, budgeting kan, membuat peraturan daerah kan, dan dan yang terakhir itu ada pengawasan, controlling itu kan. Nah, kami menjalankan fungsi itu ya karena ada rasa tanggung jawab gitu kan. Nah, ketika dalam hal ini misalkan ada eksekutif yang berpikiran seperti tadi ya mungkin karena mereka tidak memahami fungsi dan tugas kita masing-masing. Kami ini kan bukan mencari kesalahan, Mas. Betul. Dan kami ini adalah melakukan pengawasan ketika yang itu memang tidak, menurut pendapat kami tidak pada realnya. Nah, jadi kami sebenarnya pada fungsi dan tugas kami saja. Bersyukurlah, saya kira masyarakat pun senang ketika ada DPRD yang bisa menyuarakan daripada aspirasi masyarakat ya. Malah mereka kan mungkin benci dengan legislator yang memang tidak menepati fungsi dan tugasnya ya itu kembali ke background dan pemahaman orang masing-masing kan. Kalau dia berangkat dari organisasi insya Allah biasanya baik, karena udah terbiasa ya melihat sesuatu yang menggelitik perasaan tuh udah biasa. Dan kalau hanya yang misalnya kayak saya nih nggak ngerti politik, tiba-tiba karena nasib baik kan jadi anggota legislatif ya nggak tahu apa, cuman bisa ngomong pengen cuma bisa diam, bengang-bengong tula-tule gitu kan. Nah, apa fungsinya untuk feedbacknya untuk masyarakat? Kalau yang diminta masyarakat kan actionnya dia kan. Oke Mas Wahyudin, agak sedikit menyimpang sedikit nih sekarang supaya tidak terlalu ini ya serius banget itu ya. Mas Wahyudin masih ini menjadi ketua organisasi keagamaan masih? Saya masih ya. Ya saat ini kan saya tuh wakil ketua cabang ya yang ada di Ciampang ini kan untuk organisasi Muhammadiyah gitu kan, dan di kabupaten itu ada di PDM-nya lah, di koordinator kan. Tapi juga di di organisasi kemasyarakatan ya pengurus musolanya di NU ini saya juga di Dewan Penasihat gitu kan. Karena kita masyarakat kan. Ya aktif juga sih di MUI kecamatan sama di kabupaten Mas. Di kabupaten sebagai penasihat saja sih sebenarnya. Saya mungkin orang yang berasal dari background keluarga NU ya teman-teman ya, dan saya juga pernah berkecimpung di Gerakan Pemuda Ansor. Tapi saya ceritanya dulu kata beliau ini jadi ketua Muhammadiyah, maka kami menjadi 2 pemimpin yang serasi waktu itu. Kayaknya udah habis kan. Beliau juga udah naik jadi anggota dewan ya, tidak pernah kesampaian nih jalan beriringan itu gitu. Padahal kalau jadi cocok gitu. Kantor bergandengan dengan ketua Muhammadiyah itu jadi semacam apa ya, simbol miniatur gitu, bahwa kita bisa berdampingan secara harmonis gitu kan. Kayaknya seperti itu. Oke, sekarang kembali lagi ke tadi Mas Wahyudin masalah pengawasan tadi ya. Mas Wahyudin ini kan juga salah satu legislator yang cukup vokal lah dalam beberapa masa yang terjadi. Misalnya nih yang sekarang lagi hangat-hangatnya nih, kemarin lah belum lama hilang hangatnya kan, masalah pasar ampah kemarin. Mas Wahyudin adalah orang yang dikenal paling banyak menyuarakan tentang ketidaksetujuannya memindah hari pasar ampah yang legendaris diubah ke hari lain. Boleh nggak diceritakan tuh? Kemarin itu berawal daripada respon masyarakat, Mas. Jadi masyarakat itu menyuarakan ke kita kan. Apalagi kan saya ini tinggalnya di pasar, ya. Mantan ketua dagang pasar ampah gitu kan. Jadi kita memahami sekali kondisi yang dirasakan oleh para pedagang gitu kan. Nah, jadi pada posisi itu saya mengatakan saya sepakat dengan pemerintah, tapi dalam hal ini adalah penata tata kelolanya yang kita tanpa merubah hari pasarnya. Karena merubah hari pasar ini berarti ada pola atau sistem yang terubah. Misalkan contoh kan hari-hari pasar itu Mas sudah berubah, Mas. Jadi kami yang lain, ketika kami yang lain ditiadakan ampah misalkan dirubah di hari lain, otomatis mereka yang dari
pasar Patas, pasar Kandui, pasar Tanjung, pasar yang lain itu juga terubah gitu kan. Yang ngisinya itu kan orang-orang itu juga yang ngisi pasar itu kan. Ada efek domino ya. Ada efek dominonya. Dan juga misalnya contoh kan kalau yang kita di Ampai itu kan tradisinya untuk pasar itu kan sudah puluhan tahun, bahkan menurut sejarah itu ya mungkin sekitar tahun 30-an lah. Sebelum penjajahan Belanda itu sudah ada pasar Ampah kan begitu kan. Waktu penjajahan Belanda sudah ada pasar Ampah. Sudah ada pasar Ampah gitu kan. Nah, jadi untuk merubah itu tidak semudah itu. Karena misalkan contoh para pedagang-pedagang yang menjual barangnya kan dari jauh, itu kan otomatis juga mengharapkan hari Kamis itu mereka sudah datang. Juga kayak misalkan buruh bangunan, para pedagang karet gitu kan, itu mereka sudah pada hari Kamis itu sudah mempersiapkan diri. Sehingga ketika hari Jumat itu transaksi terjadi di pasar Ampah. Nah, ketika itu berubah, yang sudah lama ini otomatis juga akan merubah kebiasaan, otomatis artinya ada perubahan struktur sosial di situ. Dan di situ juga ada perubahan perputaran roda ekonomi kita kan terganggu juga. Dan di situ juga salah satu mencontohkan ketika merubah hari pasar itu kan tidak segampang itu. Dulu ketika merubah pasar Tamiang Layang itu kan dari hari Minggu ke Senin itu ada acara ritual tertentu yang melibatkan beberapa tokoh agama. Nah, sehingga di sini ada aspek budaya juga yang tersentuh, ada kearifan lokal yang tersentuh gitu kan. Oleh karena itu kita kemarin dari DPD itu menjadwalkan rapat kerja juga, termasuk rapat RDPU juga lah, dianggap perlu juga menghadirkan masyarakat. Nah, pada kesimpulan itu kami ingin mencari poin apa yang sehingga pemerintah itu mau memindahkan hari pasar. Nah, ketika kemarin itu kita pertanyakan tidak ada hal yang sangat substantif dan tidak sangat prinsip, sehingga itu akan agak sedikit terganggunya kondusivitas dan istilahnya kondisi kenyamanan begitu kan, otomatis kita mengharapkan jangan dirubah lah. Karena kalau merubah itu, karena kemarin sudah beberapa kali coba diterapkan kan ini, tapi gagal juga kan. Karena di hari pasar ini seperti yang saya katakan lah, di hari pasar ini di situ ada pedagang, ada tukang jasa kan, ada pemikul gerobak, ada pemikul barang, tukang gerobak, tukang beca, yang mereka itu mengharapkan di hari pasar itu dalam satu minggu itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa susah pasti merasakan lah. Betul. Seperti itu kan. Pernah merasa lapar. Nah, pernah merasa itu kan. Jadi kalau kita berubah tidak segampang itu. Kalau merubah semudah itu enggak. Ini akan mempengaruhi ekonomi masyarakat yang lainnya. Saya kira begitu. Ada kita tanyakan nih kan, untuk yang mengatur luasan areal untuk perkebunan di provinsi atau ke daerah, supaya kita bisa mengatur, ini loh lahan untuk pertanian mungkin 30%, untuk perkebunan 40%, untuk pertambangan 20% itu. Ya memang itu kan harusnya ada RT/RW. Misalnya tata ruang wilayah. Kita di Kalteng ini kan belum ada RT/RW ini. Iya, belum ada ya. Ya memang ya paling tidak kan untuk saat ini yang diambil alih itu memang pertambangan. Kalau untuk perkebunan kan rekomendasi masih di tanah, kalau pertanian kan masih di kabupaten kan gitu kan. Nah, untuk kita saat ini di Ampah, saya kira kalau luasan yang ada itu memang dioptimalkan, masih memungkinkan mas, masih memungkinkan gitu kan. Cuma ya jangan sampai lagi lah, mungkin ada yang saya bilang tadi, ada alih fungsi lahan dan overlay tadi kan, mana di wilayah pertanian jangan nanti dibikin perkebunan atau pertambangan. Nah, ini yang kadang-kadang bisa merusak fungsi keseimbangan itu kan. Apalagi saya nanti punya duit bikin komplek diskotik. Iya kan, benar. Enggak mas, makanya gini. Kadang-kadang yang menjadi pemikiran kita bagaimana pertanian itu bisa terus bertahan ketika terjadi banyak overlapping, mengalih fungsinya tidak proporsional. Terus satu lagi nih sekarang persoalannya, ada nggak generasi yang meneruskan untuk pelaku pertanian ini ke depan nantinya, ya kan? Jangan-jangan setelah bapak-bapak atau kita ini sekarang tidak pernah ngurusin kebun lagi, ngurusin taman lagi,
anak-anak cucu kita udah enggak lagi mas. Ya. Itulah sebenarnya kekhawatiran kita, itu bukan kekhawatiran di Barsin ya, kekhawatiran di Indonesia gitu kan. Ya. Tentang minatnya anak muda ke bidang pertanian. Sebenarnya ketika pertanian ini benar-benar ditekuni, ini sebenarnya sumber penghasilan yang sangat menjanjikan. Kalau memang kreativitas dan inovasinya agak bagus gitu kan. Nah inilah kalau bisa didorong oleh pemerintah kan, bagaimana anak Indonesia itu memang mencintai pertanian itu gitu. Karena kalau tidak itu diberikan pengarahan, gemblengan ataupun ibaratnya pengetahuan tentang itu, kita khawatirnya lahannya ada tapi yang mengerjakan juga tidak ada lagi kan gitu kan. Karena saat ini pemahamannya bahwa mindset yang tertanam itu profesi pertanian itu bukan profesi yang menjanjikan dan tidak bisa dijadikan untuk sandaran hidup yang lebih mapan lah mungkin gitu. Ya itulah sayangnya ya. Kenapa saya ini? Karena Mas Wahyudin backgroundnya adalah pertanian ya. Meskipun kita soal ekonomi pertaniannya kan, tapi kan ada tetap korelasinya nih. Oke, sebelum kita sudahi mungkin podcast ini, mungkin apa sih yang ingin Mas Wahyudin sampaikan sedikit untuk barangkali tentang perkembangan yang ada di daerah kita. Tidak mendiskreditkan siapapun, tapi artinya ini adalah wajar keluhan seorang anggota dewan terhadap daerahnya. Saya sudah sering mengarahkan di rapat-rapat kerja, dengan eksekutif gitu ya. Kita ini cukup aneh. Sumber daya alam kita ada tambang, ada sawit, ada pelabuhan, rumah sakit, ada pasar. Tapi kok PAD kita rendah. Artinya di sini ada pola manajemen yang kurang tepat. Saya berharap kedepannya untuk kedepannya mungkin ketika kita ini bukan politis ya. Ketika kita mencari pemimpin itu ya memang pemimpin yang memang ada keinginan untuk membangun dan memang ada keinginan untuk kepedulian gitu ya, kepedulian dan tanggung jawab gitu. Tanggung jawab bukan hanya sifatnya untuk mementingkan diri sendiri lah gitu kan. Tidak ada saya untuk menjustifikasi ataupun tidak, cuma bagi saya itu adalah sebuah keanehan ketika sumber daya yang sangat mumpuni yang seperti yang saya katakan tadi itu kita dengan PAD yang saat ini seperti ini gitu. Nah kita kan aneh, masa kita yang kalah dengan kabupaten-kabupaten pemekaran yang lain gitu. Dan saat ini misalnya bidang pendidikan rata-rata sekarang Surian juga ada politekniknya, Muara Tewe juga ada kan. Rata-rata mereka peningkatan sumber dayanya cukup bagus gitu. Nah apalagi kalau kita Barsin ini terutama Dusun Tengah ini dia kan letaknya strategis. Nah untuk pasarnya ini itu untuk pengembangan pasarnya luar biasa sebenarnya, karena Barito Selatan, Barito Utara kayak Kandui, Pasar itu kan masih cukup bergantung juga dengan ampah gitu kan. Nah, jadi saya berharap peluang-peluang di kita ini cukup bagus dan itu harus menjadi perhatian kita semua. Oke, terima kasih Mas Wahyudin. Banyak sekali hal yang bisa bermanfaat sudah kita petik dari obrolan kali ini, dan semoga lain kali mungkin kita bisa datangkan Mas Wahyudin dengan teman-teman lagi, jadi obrolannya lebih seru lagi ya Mas ya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Iya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan hal yang positif bisa dijadikan spirit, dan kalau mungkin ada yang tidak suka ya jangan dimasukkan ke hati ya, karena ini hanya kita entertainment, tapi juga sebagai pengennya kita juga bisa sebagai mengedukasi ya Mas ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di dalam tuh Mas. Yuk. Mau kali juga. Iya.